Hai hai Mams, kembali lagi dengan Mama Rafa. Jadi hari ini aku tertarik banget untuk sharing pengalaman aku pribadi, bagaimana proses aku hamil terus keguguran sampai 4 kali gitu ya. Semoga dengan sharing aku ini buat kalian yang pejuang garis 2 tetap semangat dan tetap masih ada harapan gitu ya. Jadi ceritanya aku ini adalah mama anak satu. Anak aku satu saat ini usia 9 tahun dan mau ke 10 tahun. Siapa sih di sini yang nggak pengen punya anak lagi gitu ya. Tapi ada juga pilihan orang tua, ya udah satu anak aja cukup gitu. Dan aku juga sebenarnya prinsipnya seperti itu. Satu anak aja cukup gitu ya. Karena banyak sekali eh, berpikirnya gitu kan ke depannya seperti apa. Tapi ada juga kerinduan punya lebih dari satu anak atau maksimal 2 anak seperti itu. Jadi aku ini terakhir gitu ya melahirkan itu di tahun 2014 di bulan Agustus gitu ya. Sama sekali nggak make KB gitu ya. Jadi KB alami aja gitu. Dan ternyata pengalaman gitu ya, pengalaman aku dari hamil anak pertama, lahiran, ngalamin baby blues itu sangat-sangat berdampak sekali sama proses kehamilan aku berikutnya gitu ya, yang kedua seperti itu. Kenapa bisa gitu ya? Dan ini aku mau sharing buat kalian semuanya. Aku itu ngalamin namanya baby blues yang parah banget, tanda kutip sampai ingin mengakhiri hidup karena stres, karena panik, karena ya namanya ngalamin namanya hal baru seperti itu. Basic aku perawat, harusnya aku mengurus baby itu gampang, tapi yang nggak bisa terpenuhi itu adalah aku merasa sendiri dalam arti suami ada, tapi aku merasa tuh aku nggak dihargain. Ternyata itu efek dari baby blues gitu ya. Nah ceritanya saya itu ada niat punya anak kedua itu di usia anak 5 tahun gitu. Ah udah siap mental nih, udah ada keinginan gitu ya. Akhirnya hamil berikutnya, hamil kedua itu keguguran. Kebetulan aku nggak cek sama sekali penyebabnya apa. Kata dokter setelah keguguran dikuret langsung disuruh hamil lagi. Dalam jangka waktu sekitar 6 bulan aku hamil lagi. Itu berarti kehamilan yang ketiga. Kehamilan yang ketiga akhirnya baru usia sekitar mau 2 bulan kuret lagi gitu ya. Alasannya yang pertama itu karena bayinya nggak berkembang. Alasan yang kedua itu bayinya juga tidak berkembang gitu ya. Akhirnya kata dokter ya udah dicoba dulu seperti itu. Jadi dari makanan, dari kehidupan aku juga pola hidupnya itu juga nggak sehat. Semua dimakan dari jajaran manapun, kopi, gula, pokoknya nggak ada nahan-nahan gitu ya. Dan akhirnya setelah 1 tahun dari keguguran yang kedua, dokter tidak menganjurkan aku untuk namanya periksa darah gitu ya. Dan tidak ada keinginan juga, oh mungkin ada kecapean dan lain-lain sebagainya. Akhirnya di kehamilan yang ketiga, hamil lagi dan berpikir positif, oh pasti sehat seperti itu ya, pasti sehat. Ternyata udah mau masuk ke 3 bulan gitu ya, aku ngalamin namanya pendarahan hebat. Pendarahannya itu benar-benar hebat, banyak banget, dan ujung-ujungnya harus dikuret juga gitu ya. Dan di kehamilan yang ketiga ini baru deh dokter menganjurkan kita cari tahu yuk apa penyebab kegugurannya seperti itu. Jadi buat kalian nih para moms yang udah ngalamin keguguran 1 kali itu wajib banget jangan sampai ngalamin kayak aku gitu. Ternyata di keguguran yang ketiga kali aku ternyata kena tokso guys. Aduh sedih banget. Coba di kehamilan pertama, kedua itu aku periksa, maka aku akan namanya ngalamin pengobatan toksonya. Ternyata aku ke skip lagi gitu ya. Jadi buat kalian para moms cari dokter juga harus cari dokter yang komunikatif banget. Cari dokter itu jangan ngasal seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar
ada kemauan, keinginan dari pasangan untuk mencari tahu penyebabnya apa gitu ya. Kalau sekali mungkin oke lah, tapi kalau kedua kali atau sampai ketiga kali itu wajib dicari tahu. Akhirnya aku ngalamin tokso dan ternyata toksonya itu adalah IgG. Jadi tokso IgG, IgM. Kalau IgM itu artinya tokso yang terjadi saat ini. Tapi kalau IgG itu artinya tokso yang sudah pernah ngalamin namanya kena tokso tapi nggak diobatin sama sekali gitu ya. Jadi IgM aku negatif, IgG aku positif gitu ya. Kata dokter, oh oke, ini semua baik dan aku sama sekali nggak namanya pengobatan. Dan di hamilan ketiga itu sebenarnya aku itu ngerasa oh ya udahlah nggak usah punya anak lagi, satu anak aja udah nyaman, udah aman. Dan kehidupan aku itu benar-benar bebas, makan apa bebas, nggak olahraga, kopi, gula, pokoknya setiap ke mall itu ada tentengan gitu ya. Dan di tahun singkat cerita di tahun 2024 awal aku namanya ngalamin pokoknya proses hidup yang titik terendahnya gitu ya dan bersama suami. Akhirnya kami memutuskan untuk jaga pola hidup, makan, olahraga, dan lain sebagainya. Akhirnya aku turun 7 kilogram, suami juga turun 7 kilogram. Kami itu benar-benar sehat. Ternyata tanpa disangka-sangka, aku hamil lagi guys. Jadi hamilnya itu sekitar di bulan April 2024. Senang banget rasanya ya. Hamil ternyata karena kita punya hidup yang sehat, punya pola hidup yang benar-benar dijaga, olahraga itu membuat pasangan itu lebih subur, lebih uh, sehat seperti itu ya, dan ada kemungkinan untuk cepat hamil juga gitu. Dan ternyata pemeriksaan pertama oke bagus, pemeriksaan kedua oke bagus, dan ternyata benar-benar Tuhan tidak izinkan. Akhirnya pas masuk bulan ketiga nih kehamilan yang keempat, aku harus kuret lagi guys. Keempat kali kuret rasanya gimana? Sedih banget, nangis, sedih, pokoknya semua campur aduk gitu ya. Tapi kemarin itu aku ngalamin namanya kayak ya udahlah berarti nggak jalan Tuhan. Jadi kata dokter gini, kalau ini aku usianya udah 37 tahun gitu ya. Pertama, toksonya menurut dokter sudah sembuh. Yang kedua, aku pemeriksaan keguguran yang keempat itu tidak ada namanya ngalamin pendarahan, keluhan apapun. Jadi aku merasa aku baik-baik aja. Jadi kata dokter, walaupun dipertahankan itu bisa kemungkinan anaknya cacat atau ada kelainan atau berbahaya sama ibunya. Akhirnya kami saya beserta pasangan gitu ya memutuskan untuk kuret aja lah buat keamanan. Toh masih di bawah 3 bulan gitu ya. Karena ada kata bahaya dan kami nggak bisa dan nggak mau mengambil resiko yang lebih parah lagi gitu. Jadi pengalaman aku yang aku mau sharingkan adalah buat teman-teman yang lagi pejuang garis 2, buat teman-teman yang pernah ngalamin keguguran seperti aku, yang pertama yang harus dicek itu, yang harus dijaga itu adalah pola makan ya. Pola makan suami dan istri, nggak boleh istri aja, nggak boleh suami aja. Yang kemarin yang aku lakukan itu adalah benar-benar skip gula, skip kopi, skip makan makanan yang benar-benar manis ya. Jadi kalau ke mall itu ya udah minum air putih aja. Jadi makan pun dijaga, benar-benar yang berlemak benar-benar dijaga. Yang kemudian olahraga. Olahraga itu bukan hanya suami aja, bukan hanya istri aja. Dua-duanya olahraga. Jenis olahraganya itu bebas. Kalau suami aku itu lari, kalau aku lebih ke yoga seperti itu ya. Nah, yang ketiga, buat teman-teman pejuang garis 2 gitu, kalau memang sudah benar-benar niat banget, tolong dicek namanya semua gitu ya. Yang pertama dicek toksonya, yang kedua dicek kesuburannya juga buat teman-teman, ada pengentalan darah enggak gitu ya, ada autoimun enggak, pokoknya pemeriksaan darah aja. Seperti itu. Kenapa? Jadi ketika kita sudah hamil, ketika kita sudah mau mempersiapkan kehamilan, badan kita ini memang benar-benar sudah bersih banget. Sudah bisa namanya menerima sudah bisa menerima
kehamilan itu gitu. Karena seorang ibu gitu ya, yang namanya mengandung, otomatis badan kita itu harus sehat banget. Yang terakhir itu adalah kesiapan mental. Jadi buat teman-teman nih yang punya trauma hamil atau punya trauma keguguran, pokoknya trauma-trauma itu benar-benar diatasin dulu. Karena apa? Namanya ibu hamil itu harus namanya rileks. Namanya ibu hamil itu harus namanya bahagia, seperti itu ya. Jadi intinya buat teman-teman yang dari pengalaman aku yang sudah keguguran 4 kali gitu, buat teman-teman yang harus dihindari adalah, ini menurut aku versi pribadi adalah nggak usah dipijit gitu ya. Ada orang yang mengajar, udahlah kamu diurut supaya kamu cepat hamil, takut rahimnya bla bla bla. Menurut aku, pertama kalau kalian udah jaga makan, olahraga, pokoknya semuanya sudah dijaga, hasil labnya bagus, hasil lab suami dan istri bagus. Pertama itu, dan terakhir kalau kalian sudah membuat itu semua benar-benar, udahlah pokoknya udah makan bagus, udah olahraga, hasil lab bagus, ya udah tinggal berdoa aja. Karena apa? Namanya anak itu adalah anugerah, harta gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah layak buat mendapatkan itu, maka Tuhan akan izinkan. Tapi kalau memang belum, bagaimanapun usahanya, mau berapapun habis untuk program hamilnya, kalau memang Tuhan belum berkehendak, maka itu nggak akan terjadi. Jadi dari secara pribadi, dari aku yang lagi udah keguguran 4 kali, aku posisinya saat ini ya udah, aku tetap memilih ya udahlah 1 anak aja. Karena apa? Di usia 37 tahun, terus nanti berobat lagi gitu ya. Repot banget gitu. Resikonya itu akan lebih tinggi kalau kita udah di atas 35 tahun. Jadi buat para moms nih yang lagi berjuang, buat pejuang garis 2, atau berjuang untuk punya anak dapat lagi, contohnya yang cewek sekarang pengen cowok atau pengen dapat anak 2 gitu ya. Tetap semangat, yang penting kita udah usaha, kita udah jaga pola hidup kita. Kalau memang Tuhan izinkan maka itu akan terjadi. Tapi kalau memang belum, tetap semangat. Karena apa? Karena anak itu adalah anugerah, kalau kita layak maka kita Tuhan izinkan. Kalau belum berarti ada hal baik yang sudah Tuhan siapkan dari untuk hidup kita ke depannya gitu ya. Jadi semangat semuanya, jangan bersedih. Memang pejuang garis 2 itu memang perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi percayalah, kebaikan itu akan terus berdatangan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di share. Thank you.